Gimana? Ini begini, ini contoh ya. Si Amrun sama Amron sama Amrin sama supaya 5 atau 6 orang lah. Itu satu kamar. Dalam kamar itu bikin aturan. Pimpinannya si Amrun. Amrun bikin aturan misalnya jam 8 sudah harus ada di kamar semua. Kata Amrun jam 8 harus di kamar semua. Si Amron karena dia punya kesenangan belajar di alam terbuka enggak setuju. Tapi keputusannya tetap harus di kamar semua. Amron betah nggak di situ? Betah nggak Amron? Nggak betah karena pengennya ada di luar. Nah, karena nggak betah, protes. Nah, kalau bahasanya berontak, nggak mau. Bila perlu saya tidak di kamar ini lagi, saya pindah kamar lain yang lebih bebas. Nah, ini terjadi perselisihan. Begitu pula para sahabat, begitu Abu Bakar As-Siddiq dilantik menjadi presiden waktu itu, maka ada beberapa sahabat yang tidak setuju. Konflik kan? Nah, ada perselisihan. Nah, yang terjadi ada perselisihan ini, kita sebagai umat Islam belakangan tidak boleh komentar. Misalnya komentarnya itu kesalahan blognya Abu Bakar sih, terburu-buru. Itu kenapa sih kepada yang kontra? Kok bisa nggak mau setuju sama Abu Bakar? Padahal udah dipilih banyak orang, dasar dia yang pengen jadi pemimpin mungkin. Nah, ini komentar kan? Nah, komentar terhadap apa yang terjadi di antara para sahabat itu tidak diperbolehkan. Atau kalau tidak sampai kepada haram, paling tidak kita harus menghindari, jangan sampai berkomentar. Nah, ini berat bagi guru atau dosen sejarah Islam. Karena bagaimanapun yang berjalan di otak kita, yang benar A berarti B salah, yang benar B berarti A salah. Padahal bisa terjadi A benar, B juga benar menurut pandangannya masing-masing. Nah, kalau kita berkomentar lebih berpihak kepada si A, berarti kita sudah kurang hormat kepada si B. Padahal si B itu kelasnya sahabat. Nah, yang namanya sahabat itu mulia. Kita jauh sekali kemuliaannya dibanding dengan kemuliaan para sahabat. Makanya kita nggak usah komentar, cukup mempelajari saja sejarah para sahabat ini. Nah, naskutu anhu artinya diam, tidak komen. Wa ajrul ijtihadi nusbitu. Pahala orang yang berijtihad. Nah, ini ijtihad. Walaupun kamu baru sanawiyah kelas 1, ya saya kenalkan lah. Nah, karena ijtihad itu ya pelajaran tinggi sudah ya. Tapi saya pakai bahasa yang sederhana. Ijtihad itu kita berpikir memahami satu ayat yang maknanya bisa jadi begini, bisa jadi begitu. Kemudian kita berpikir keras yang paling benar di antara pemahaman itu yang mana. Nah, misalnya ini untuk misal saja
kaki itu dibasuh apa diusap? Ya. Pertanyaan ini timbul dari terjemahan surat Al-Maidah. Kalau dibaca wa arjulakum berarti artinya harus dibasuh. Kalau arjulikum berarti cukup diusap. Ini saya singkat karena kalau detail sekali yang paham enggak, tapi ini memang sudah pelajaran tinggi ya. Tapi ya itu tadi saya pakai bahasa sederhana. Kalau dibaca arjulakum artinya dibasuh. Kalau dibaca arjulikum artinya diusap. Nanti kalau mau lebih ini ya baca di kamar masing-masing. Tadi yang arjulakum arjulikum apa sih gitu ya? Adanya di surat Al-Maidah ayat 6. Nah, yang benar mana ini? Kaki itu harusnya diusap atau dibasuh? Nah, Imam Syafi'i mengatakan dibasuh. Makanya kita umat Islam Indonesia ikut mazhab Imam Syafi'i, ya kemudian kalau wudhu kakinya dibasuh. Tapi yang pemikiran orang lain, kaki itu tidak perlu dibasuh, cukup diusap. Bedanya apa dibasuh dengan diusap? Bedanya kalau dibasuh kan airnya banyak disiramkan. Kalau diusapkan yang penting tangan basah diusapkan. Bisa paham ya? Itu. Nah, kalau kita nanti kalian juga akan belajar di Aliyah mungkin atau di UIN ya, tentang usul fiqh itu kemudian berpikir dalam masalah ini tadi. Arjulakum arjulikum ini contoh yang paling gampang. Nah, kalau menyimpulkan yang benar arjulakum berarti pemikiran kalian sama dengan pemikiran Imam Syafi'i. Nah, yang begitu kalaupun kemudian keputusan pemikiran itu salah, kita tetap berpahala. Pahala berpikir. Makanya ulama itu pahalanya banyak sekali. Kalau orang biasa kan pahalanya dari ibadahnya. Kalau ulama itu di samping dapat pahala dari ibadahnya, juga dapat pahala dari berpikirnya. Salah pun tetap diberi pahala kalau mau berpikir. Kalau hasil pemikirannya benar, maka akan mendapat 2 pahala, yaitu pahala berpikir dan pahala benar dalam berpikir. Ya, itu makna dari 3 bait yang kita pelajari pada sore hari ini. Kita baca sama-sama atau kesimpulan dulu ya. Para wali itu adalah kekasih Allah. Para wali dibekali karomah. Karomah itu sesuai dengan kehendak Allah, bukan sesuai dengan penyandang karomah. Karomah itu bertingkat-tingkat sesuai dengan ibadah dan kedekatan orang yang punya karomah itu kepada Allah. Kemudian karomah itu luas, semua kejadian yang luar biasa. Sampai-sampai misalnya ada anak, ini bukan berarti harus ada ya. Misalnya ada anak lahir tanpa ayah, kalau itu merupakan karomah, kita harus meyakini bahwa itu kehendak Allah. Kemudian bait yang kedua, apapun yang terjadi di antara para sahabat, kita itu no comment. Kita harus diam, tidak boleh komentar, kecuali mungkin komentar yang positif. Kemudian berikutnya berijtihad atau berpikir itu kalau hasil pemikirannya benar dapat 2 pahala, kalau hasil pemikirannya salah dapat 1
pahala. Oh ya, yang di tengah malah belum. Kita tidak boleh memberontak atau menantang pemerintah yang sah. Boleh demo, boleh mengkritik, tapi tidak boleh menjatuhkan. Kecuali kalau pemerintah yang sah itu secara nyata membela kekafiran. Kemudian yaitu artinya kita baca sama-sama. Wal awliya dzau karamatin rutab wa man tauhuli walatin min ghairi ab walam yajuz bi ghairi madil kufri hurujuna lawalil amri wa majara baina sahabi naskutu anhu wa ajrul istihadi nusbitu wa majara baina sahabi naskutu anhu wa ajrul istihadu